فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 62, berarti soal-soal. Cepat aja ya. Qala hafidhahullah ta'ala at-taqwim, penilaian. Hal taqra'ul ayatainil lataini fi akhir suratil Baqarah fil lail. Apakah Anda membaca dua ayat yang ada di akhir Al-Baqarah di satu malam? Insyaallah. Baik. Asmi ini boleh membacanya. Nah, kita dengar. Nah, coba baca. Amanah Rasulullah kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ilaika anabna wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ma kasabat 'alaiha min ithmin. Pastu, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. La tuhammilna ma qaddarna bihi wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Harus sering dibaca biar hafal, biar lancar. Yang kedua, ini min kan ya. Min madza tukfa, dari apa engkau akan dicukupi atau dilindungi? Idza qara'tal ayatainil akhiratain, jika Anda membaca dua ayat terakhir min suratil Baqarah. Siapa sekarang? Halif. Dilindungi dari apa? Rentenir debt collector. Kalau membaca dua ayat terakhir dilindungi dari apa? Harus buka buku. Jawabannya apa? Iya, dari semua keburukan, dari perkara-perkara yang tidak disukai. Yang ketiga, hal tadhkuru ba'da adabil masa. Apakah Anda ingat beberapa adab di waktu petang? Allati akhadtaha fil mustawayatis sabiqah, yang telah Anda ambil di pelajaran yang terdahulu, level-level yang terdahulu. Abdul Fattah di waktu petang buat apa? Baca zikir petang, apalagi? Rata-rata terkait dengan apa? Membaca zikir-zikir petang ya. Apa di antara zikir petang? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa? Kafatah, mencukupinya, melindunginya. Baik. Dohirnya yang kita dapatkan hanya masalah ini saja ya, doa dan zikir di waktu petang, adab-adab itu. Cuma zikir dan doanya dia beraneka ragam, ada beberapa keanekaragamannya. Sekarang kita masuk ke 63, adab susamina asyar murajaah. Pelajaran yang ke-18 yaitu mengkaji ulang apa yang telah lampau. Akhadna fi adabil akal, kita telah mengambil pelajaran di dalam adab-adab makan. Pertama, annaka tukrimu ta'am, Anda memuliakan makanan. Wala tuhinuh, tidak menghinakannya. Fala tarfusu fatatal khubz birijlik, jangan menyepak
potongan-potongan roti dengan kakimu, entah roti kah, atau biskut-biskut, atau cake, atau nasi, atau yang lainnya. Wala tarmihi fil bayarot, jangan melemparkannya, membalingnya ke bayarot, yaitu tempat buang najis itu. Tapi sedekah ke semut itu insya Allah banyak pahala juga, atau ke hewan-hewan yang lain dan seterusnya. Di sekeliling kita banyak kesempatan untuk kita bersedekah kepadanya, hewan-hewan, ada kucing juga dan yang lainnya. Mungkin kalau kita tebar di luar, insya Allah ada aja burung-burung yang makan. Kemudian wa annaka la ta'ibut ta'am. Harusnya ada ya karena ini khobar kan, bukan nahi, bukan insya, tapi khobar. La ta'ibut ta'am, bagusnya ada ya, yaitu tidak mencela makanan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'ibu ta'aman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela makanan. Ini bagian dari nikmat Allah Ta'ala. Banyak saudara kita yang terhalangi dari makanan-makanan tadi. Boleh jadi karena susah didapatkan, seperti yang di Palestina atau di Sudan atau di sebagian tempat di Yaman atau di Syria dan seterusnya, atau karena harga yang terlalu mahal, inflasi yang terlalu tinggi seperti di Saudi, banyak orang yang kesulitan mencari makan dan seterusnya. Nah, kita hendaknya bersyukur makanan-makanan di sekeliling kita itu masih mungkin dijangkau, masih dimudahkan dibanding di tempat-tempat yang lain. Demikian pula masalah air, di tempat lain betul-betul susah mendapatkan air yang bersih. Banyak yang terpaksa mencari air-air yang kotor-kotor itu, yang kurang bersih dan seterusnya. Ya, tak ibu mencela, memburuk-burukkan. Yang ketiga, wa annaka la tu'dil akilin. Iya, bagusnya ada ya, karena ini khobar, buktinya ada wa annaka la tu'dil. Tak mungkin dia insya. Bagusnya ada ya-nya, la tu'dil. Al-akili, nama Anda tidak menyakiti atau mengganggu orang-orang yang makan bersama Anda. Bi'irja'i baqayal akal, dengan mengembalikan sisa-sisa makanan min famik, dari mulut Anda, ilal qas'ah, ke pinggan, au bi la'il asabi' fi wasatil akal, atau dengan menjilat jari jemari di tengah-tengah acara makan. Ya, menjilatnya di akhir-akhir kalau makan bersama, dan apa itu, memakai tangan, menjilatnya di akhir-akhir saja. Au ghairi dzalik, atau cara-cara yang lain, mimma yataqaddaru minhun nas, yang menyebabkan orang merasa jijik. Sebagaimana kita mungkin merasa jijik dengan perbuatan orang lain, kita jangan melakukan yang seperti itu. Yang keempat, wa aina kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqa'u nawatamri indama ya'kul. Dan juga perlu diingat di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan biji-biji kurma, biji kurma ketika beliau makan. Kurmanya ada di tempatnya. Nah, ketika kita selesai makan, ada sisa bijinya diletak di mana? Bijinya diletak di mana? Ya, di jari jemari beliau. Boleh diletak di tempat lain, intinya tidak dikembalikan ke kurma yang masih baik. Kemudian wa akhadna fi adabi syurb, kita juga telah mengambil di pelajaran adab-adab minum. Pertama, anna saqiyal qaum akhiruhum syurba, yang memberi minum itu yang paling akhir minum. Ini adabnya. Wa anna hadzal adab yu'awwiduka 'alal isari li ikhwanik. Adab ini akan melatih Anda, membiasakan Anda. Awwada yu'awwidu, melatih, membuat jadi tradisi. Bukan itulah. Alal isar, untuk
lebih mengutamakan li'ikhwanik, mengutamakan saudara Anda. Walaupun kita haus, tapi kalau kita sebagai yang menuangkan minuman, nah kita minum yang paling akhir. Sunnah Nabi pasti mendatangkan berkah. Wa anna minal adab, termasuk dari adab juga, annaka idza syaribta aw akalta syai'a, jika Anda meminum sesuatu atau memakan sesuatu, kalau tak tenang, dikeluarkan. Ini siapa mau? Asal bunyi. Baik. Wa arata antunawila man ba'da, Anda ingin untuk memberikan makanan atau minuman tadi kepada orang yang setelah Anda, fabda biman ala yaminik, gitu ya. Maka mulailah dengan yang di sebelah kananmu. Walau kana shaghiran, walaupun dia usianya masih muda, masih kecil. Iya, ini hak kanan. Baik, ini semua telah kita lewati, ini murajaah. Kemudian masuk ke muka surat 64. Wa akhadna fil adab inda shabahi wal masa. Kita juga telah mengambil di dalam adab-adab di waktu pagi dan petang. Pertama, annaka tuhafidhu ala sholawat fi waqtiha, memelihara sholat-sholat pada waktunya. Sholat Firdaus, di waktu pagi ada sholat apa? Iya, sholat subuh, dipanggil sholat pagi, walaupun ya istilahnya sih subuh ya. Kalau petang berarti apa petang? Ya asar dan maghrib. Itu dikatakan masa. Terkadang isya juga tetap dipanggil masa. Terkadang. Kemudian wa annaka tusalli ma'a jama'atil muslimin. Salat bersama jamaah kaum muslimin. Kalau ada masjid yang dekat, kita diwajibkan untuk datang, kecuali yang masih belum balik atau yang ada udzur ini dan itu, perkaranya lain. Ya? Kalau masjidnya jaraknya 20 km? 20 km, minta pemerintah buat masjid baru. Jangan sampai malah tokong-tokong yang dibina. Lalu tambah masjid lagi. Jelas tak perlu kita susah payah 20 km jauh sekali. Harga minyak naik lagi. Naik untuk yang terkena kenaikan. Fa ini beta'adaka an sholatil jamaah. Jika Anda justru menjauh dari sholat jamaah, fa inna adanya, bukan fa'in. Fa inna beta'adaka, karena sesungguhnya sikap Anda yang menjauh dari sholat jamaah, ya ja'aluka soidan, ini akan menjadikan Anda sebagai hewan buruan atau mangsa buruan, sahlan, yang mudah, yang senang, lisyaiton, untuk setan. Kenapa? Fa inna syaiton ya'kulu minadh-dhi'bi wa inna ma ya'kulu syaiton, bukan syaiton, wa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Karena sesungguhnya serigala hanyalah menyerang atau memangsa dari kambing-kambing itu yang menyendiri. Fayakhudhuka ilal munkarat, kemudian setan akan mengambil Anda menuju kepada perkara-perkara yang mungkar. Padahal sholat mencegah dari kekejian dan kemungkaran, apalagi dengan berjamaah. Maka ini membawa keselamatan. Tapi kalau menjauh dari sholat berjamaah, maka mudah untuk dikuasai oleh setan. Kemudian yang berikutnya, wal adkarul lati tuqalu fis shalah. Kita juga telah mengambil pelajaran zikir-zikir yang diucapkan di waktu pagi. Faminha subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Tutup dulu itu. Taquluha salasa marrat, mengucapkannya sebanyak 3 kali. Wa minha Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taquluha marratan wahidah, mengucapkannya satu kali. Wa minha, di antara zikirnya juga zikir waktu pagi, dan kalau ini sih pagi dan petang. Baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taquluha mi'ata marrah, mengucapkannya sebanyak 100 kali. Wa akhadna ba'dal adhkaril lati taquluha fil masa. Kita juga telah mengambil beberapa zikir yang perlu Anda ucapkan di waktu petang. Faminha a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Taquluha salasa marrat. Mungkin ini di riwayat yang lain selain di dalam sahih lain. Kalau kemarin hadisnya tidak menyebutkan itu kan, mengucapkan sebanyak 3 kali. Cuma ya disebutkan secara mutlak di waktu petang. Hadis riwayat Muslim itu. Kemudian wa qiraatul ayatainil akhiratain, membaca 2 ayat terakhir min suratul Baqarah fil lail, ya dibaca di waktu malam. Ilahuna wallahu a'lam.